Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhayin. Saya dari kelas C Prodi Manajemen dengan NIM 202211548. Yang terhormat Bapak Nilnal, selaku dosen pengampu PAI kelas C Manajemen, dan yang terhormat teman-teman semua yang saya banggakan. Untuk pada kali ini kita akan membahas tentang Islam dan iptek. Untuk materi hari ini kita membahas yang berjudul pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Yang pertama, kita membahas tentang konsep iptek. Ilmu adalah sesuatu yang diketahui secara ilmiah. Ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia karena hal dengan ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan sebuah teknologi yang baru yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu respon terhadap krisis masyarakat modern terhadap ilmu dan teknologi. Para ilmuwan cendekiawan Muslim menganggap bahwa pengembangan iptek perlu dikembangkan kembali pada kerangka yang perspektif ajaran Islam. Islam dalam hubungannya dengan pengembangan iptek mulai digali dan diterapkan lagi. Yang kedua, kita membahas tentang konsep Islamisasi iptek. Islam telah memainkan peran penting dalam bidang ilmu pengetahuan agama dan umum. Dalam kaitan ini, Harun Nasution menyatakan bahwa cendekiawan Muslim bukan hanya mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat dari buku Yunani, tapi hal itu mereka tambahkan ke dalam hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan sendiri dalam lapangan ilmu pengetahuan dan hasil pikiran mereka dalam filsafat. Para ilmuwan tersebut memiliki pengetahuan dalam pengembangan Islamisasi iptek tersebut. Untuk selanjutnya, yang ketiga, kita membahas tentang strategi pengembangan Islamisasi iptek. Pada dasarnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian itu berdasarkan kepada beberapa prinsip. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam rangka tauhid secara dalil nakli dan aklinya, yang bukan semata-mata meyakini Allah dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan tingkah laku, melainkan teologi yang menyangkut aktivitas mental tersebut berupa kesadaran manusia yang paling dalam perihal hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya. Lebih tegasnya adalah teologi yang memunculkan kesadarannya bagi manusia tersebut. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teologi dalam Islam hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini penting ditegaskan karena dorongan dari Al-Quran. Hal ini mesti diimbangi dengan perintah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang luas, termasuk mengembangkan iptek. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah. Yang mana para ilmuwan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah
pribadi-pribadi yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 4, ilmu pengetahuan dan teologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum walaupun bentuk formalnya berbeda-beda, namun hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerapkan keempat macam strategi pengembangan ilmu pengetahuan tersebut, maka dapat diperoleh keuntungan yang berguna untuk mengatasi masalah kehidupan masyarakat modern dalam menggunakan sebuah teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa sekarang ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, dan saya selaku pemateri mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.